Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Rosin, Bu Teti, Pak Andre, Pak Joko, Dr. Saud, ya, teman-teman semua yang bersama kita pada Zoom Gepas pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami Tuhan. Di Zoom Gepas pagi ini, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang kami nikmati. Kalau yang boleh bangun pagi ini Tuhan menikmati hari yang baru semua karena kasih-Mu. Itu Bapak, kami mau mengawali hidup kami hari ini dalam tuntunan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami yang menyampaikan juga yang mendengarnya. Kuatkan kami Tuhan untuk kami mampu melakukan dalam kehidupan kami dan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, suara saya cukup jelas ya? Mantap. Clear. Loud and clear. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kemarin Pak Joko minta saya untuk sampaikan firman Tuhan siang hari ini, pagi hari ini. Dan sebuah tema itu keangkuhan membawa berkat. Ini sebenarnya agak aneh ya. Kalau orang bilang keangkuhan membawa berkat kan lucu. Anda mungkin. Kalau keangkuhan itu mungkin mesti bawa kemerosotan, itu kan orang sombong dibenci Tuhan. Tapi ini kok membawa berkat. Tapi inilah proses yang kita membawa. Ya. Yang Tuhan membawa berkat karena melalui proses. Nah, pagi ini kita dituntun oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 2 sampai dengan yang ke-4 dan Kejadian 45 ayat yang ke-7 ya. Kejadian pasal 37 ayat 2 dan 4 ya. Mungkin Pak Dokter bisa shoot. Kejadian 37 ayat 2 dan 4. Oke, ya. Ya. Kejadian 37 ayat 2 dan 4. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf sampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, kita sampai sini dulu dan ayat 45 ayat yang ke-7 Pak Dokter. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Oke, ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Oke. Kita kembali pada pasal yang pertama ya. Kejadian 37 ayat yang kedua dan yang keempat. Nah, tadi kita sudah baca bahwa Yusuf itu menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Nah, itu ada saudara-saudaranya, itu ada saudaranya Bilha, Silpa ya. Sedangkan Yusuf itu kan anaknya Rahel ya, anak yang lahir daripada Yakub sudah usia tua. Nah, dan firman Tuhan katakan bahwa Yusuf itu dikasihi oleh Yakub, oleh Israel. Nah, dikatakan bahwa Yusuf itu ya,
menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Nah, ini cerita. Dan saya berpikir bahwa mengapa saudara-saudaranya itu benci kepada Yusuf? Tentu ada sebabnya. Kan tidak mungkin orang membenci kita kalau nggak ada sebabnya. Itu kan aneh. Tapi Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena apa? Karena mereka tahu dan mereka melihat bahwa orang tuanya Yakub itu lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Karena Yusuf lahir dari Rahel di masa tuanya Yakub. Nah, ini awal sebenarnya. Saya melihat dari sisi yang lain ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya melihat dari sisi yang lain. Coba kita lihat ya. Ini orang tua yang pilih kasih ya. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 21 pada waktu. Ya. Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 21. Ya, terima kasih Pak Dokter. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan. Mengapa saudara-saudaranya benci pada Yusuf? Karena ayahnya itu masih lebih pada Yusuf. Dan firman Tuhan katakan dalam Kolose supaya kita sebagai orang tua itu jangan pilih kasih, supaya tidak ada pertentangan, supaya anak-anak itu hidup rukun dan damai. Timbul kebencian antara saudara, orang tua anak mungkin ya, mungkin tinggal satu rumah ya, tetapi tidak akur. Banyak orang ya, kita lihat dalam sosial media, ada banyak orang suami istri tinggal satu rumah tapi tidak bicara. Ada anak-anak yang keluar tanpa ngomong sama orang tuanya kemana-kemana itu langsung aja keluar. Inilah awal sebenarnya. Mengapa ada sesuatu dalam kehidupan mereka? Mazmur 33, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan bahwa hidup rukun dan damai dalam keluarga itu membawa berkat ya. Dikatakan di situ bahwa membawa berkat itu dari Gunung Sion ya, turun ke kepala Harun sampai ke janggutnya sampai ke jubahnya itu. Kalau kita hidup rukun saudara ya, orang tua, anak, saudara, kita hidup rukun ya. Itu adalah Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan herjanya. Seperti gunung Hermon turun atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Karena orang tua membeda-bedakan sehingga ada perselisihan, ada pertengkaran. Firman Tuhan mempelajari baik kita pagi hari ini bahwa kalau kita hidup rukun bersama dengan saudara, maka di sanalah berkat Tuhan itu tercurah dikatakan. Ya. Kita kembali pada perikop kita ya. Itu saya katakan tadi, mengapa Yesus dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena kalau Yusuf, kalau Yakub itu mengasihi Yusuf, tentu dia punya ya, seperti kesombongan lah, rasa diri itu dipuji-puji gitu. Mungkin di antara saudara-saudaranya itu mereka melihat ya baik-baik saja. Tetapi di luar pada waktu mereka mengembalakan kambing domba,
Di sana terjadi. Mereka tidak menyapa ya. Mungkin kita juga ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam komunitas Kristen lah, dalam gereja lah, dalam manapun juga. Kelihatannya di depan tuh baik-baik saja. Tidak apa-apa ya, bisa saling tegur. Tapi hati ini sudah tidak ada damai, tidak ada kerukunan. Bagaimana berkat Tuhan bisa berkurang dalam hidup kita kalau kita tidak hidup rukun dan damai? Dan supaya kita hidup rukun dan damai, kita harus memiliki percaya itu kepada Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita itu. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya. Ya. Tolong Pak Dokter. 1 Timotius 3 ayat yang ke-6. Satu Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kebanyakan kita dalam hidup ini karena sudah ada dasar kesombongan dalam kehidupan, ya mohon maaf ya. Mungkin karena kita bisa berkata, oh saya lebih pintar dari mereka kok. Sehingga ada kesombongan hidup. Seperti Yusuf dia katakan bahwa saya lebih disayangi oleh bapakku kok. Ada keangkuhan hidup. Firman Tuhan katakan tuh membawa mereka pada maut. Seperti yang dikatakan 1 Timotius 3 ayat 6. Dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Itu yang menentukan. Dan kita lanjut, saudara. Ini cerita tentang Yusuf ini menarik perhatian bagi kita. Bagaimana ini peristiwa ini, cerita ini sudah terjadi sekian ribu tahun yang lampau. Tapi bagaimana cerita ini, ya, kisah ini membawa dampak bagi iman kita pada saat ini. Kita lanjut, saudara. Bagaimana kehidupan Yusuf? Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 37 ayat 20 sampai 28, itu dikatakan bahwa perjalanan Yusuf itu ya, disuruh oleh Yakub pergi meninjau ya, melihat saudara-saudaranya di padang, bagaimana keadaan mereka, dan supaya dia memberitahukan kepada ayahnya bagaimana keadaan ya. Wajar ya sebagai seorang orang tua, kalau anak-anaknya pergi, anak-anaknya jauh dari orang tua, wajar orang tua mempertanyakan bagaimana kehidupan anak-anak. Itu wajar, semua orang tua pasti begitu kok. Ya, saya juga begitu ya, mungkin yang lain juga begitu ya. Dan orang tua merindukan, bagaimana kabarmu anak-anakku? Ya, sekarang ada kemajuan teknologi, kita bisa WhatsApp, kita bisa cerita-cerita, video call. Tapi zaman dulu tuh tidak ada. Sehingga Yakub menyuruh Yusuf pergi melihat saudara-saudaranya di padang dan cukup jauh perjalanannya. Dan sesampai di sana, mereka melihat, wah itu, tukang mimpi datang. Ya, kita tahu ya, mimpi Yusuf itu 11 ikat gandum dan matahari, bulan, sujud melihat, menyembah dia, dan juga sapi apa semua itu menyembah dia. Itu sudah cerita yang lalu, kita tahu semua ceritanya. Sehingga mereka membenci dia. Bahkan orang tuanya katakan, apakah semua kita harus menyembah engkau? Apa kedudukanmu di mata saudara-saudaramu? Sehingga mereka membenci Yusuf. Karena apa? Yusuf itu seperti orang, wah hebat. Dikatakan firman Tuhan bahwa dia memakai jubah yang bagus. Dengan megahnya dia berjalan di padang, bertanya pada seseorang, apakah kamu melihat saudara-saudaraku? Dan dia tunjukkan bahwa itu ada di Dotan. Dia pergi ke sana dengan gagahnya, dengan pakaian jubah yang baru diberikan ayahnya. Kalau saya mengatakan dengan keangkuhannya,
Dia berjalan menemui saudara-saudaranya, membawa apa tuh, makanan, ya. Pesanan dari orang tuanya, menyampaikan kabar bagaimana cerita. Tetapi apa kita lihat? Mereka melihat Yusuf dengan satu sisi yang berbeda, sisi yang negatif. Dia itu sombong. Mari kita bunuh sama dia aja. Tapi Ruben, ya, ada dua peran di sini. Ruben dan Yehuda, kita akan lihat nanti. Ya. Tapi Ruben menyuruh mereka bahwa masukkan dalam sumur lah. Dan Yehuda usul supaya jangan dibunuh dia, ya. Karena orang berencana supaya jubahnya yang baru itu dicelupkan dalam darah domba dan dititipkan pada orang tuanya, beritahukan bahwa ini anakmu yang engkau kasihi, yang engkau sanjung-sanjung ini sudah mati di padang, dan ini jubahnya sudah penuh dengan darah, dicabik-cabik oleh binatang buas. Itu rencana mereka. Tapi Yehuda, ya, menjual mereka kepada orang Ismail, pedagang kafilah. Dan mulailah, disinilah terjadi proses pertama. Bagaimana Yusuf mau meninggalkan keangkuhannya, baju kebesarannya. Disinilah dia mulai diproses, saudara, untuk masuk ke dalam sumur. Sumur yang tidak berair. Bapak Ibu mungkin pernah enggak masuk sumur? Ya. Saya dulu waktu kecil itu masih di ya umur 60-an lah. Tahun 60-an lah. Saya masih di daerah itu. Sering kali kami menggali sumur, dulu belum ada PDAM. Jadi kami menggali sumur dan menimba air pakai kerean, ya. Menggali sumur yang dalam, ya. Sumur itu gelap, sudah. Oh, ini sumur nggak ada airnya kok. Dibuang Yusuf di situ. Apa Yusuf merontak? Enggak. Firman Tuhan nggak ceritakan bahwa Yusuf merontak. Karena apa? Dia nggak kuat gitu. Saudara-saudaranya 11 orang kok. Dia sendiri. Dia pasrah. Melepaskan baju kebesarannya untuk masuk ke dalam sumur. Itu loh awal. Awal proses pembentukan supaya keangkuhan itu siap diproses Tuhan untuk menghilangkan atau menuju pada apa yang Tuhan rencanakan bagi Yusuf. Itulah Tuhan mengajar, ya. Dan sisi lain saya melihat, nah ini kisahnya demikian, tapi dari sisi lain saya melihat bahwa Tuhan mengajar anak-anaknya. Ibrani 12 ayat yang ke-7. Ya, mohon maaf Pak Dokter. Ibrani 12 ayat yang ke-7 menguatkan kita bagaimana setiap anak, setiap orang itu pasti dihajar, ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7. Kita Ibrani, ya, oke, terima kasih Pak Jun. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kadang-kadang kita tidak suka kalau diajar Tuhan. Nggak senang. Kita diajar orang tua tuh nggak senang. Kita kan mau-maunya sendiri aja. Nggak suka. Semua orang nggak suka ditegur. Itu manusiawi, saudara. Tapi bagaimana Yusuf itu, ya, dihajar. Proses pembentukan karakter Yusuf dimulai daripada sumur yang tidak berair. Inilah proses yang kita jalan dalam kehidupan ini. Sampai Yusuf diangkat dari sumur, dijual ke Mesir, sampai pada istri Potifar, ya, yang mau melecehkan Yusuf. Saya tahu ceritanya. Tapi karena Yusuf sudah mengalami proses dari Tuhan untuk menanggalkan jubah kebesarannya itu, ya, dia belajar untuk hidup dalam kekudusan. Ya, andai kata saja kita cerita-cerita, ya. Kalau umpamanya Yusuf mau aja, oh itu dia kepala rumah tangganya Potifar kok. Potifar kan udah urusin rumahnya. Semua urusan Yusuf. Potifar katakan,
kecuali istriku jangan kamu ambil saja. Kalau Yusuf mau aja seperti tiap hari di rumah kok, Yusuf masuk ke rumah kok. Kalau Yusuf mau bisa aja terjadi. Tetapi apa kita lihat? Proses dalam sumur yang tidak berair itu yang membawa Yusuf menjaga kekudusannya. Ibrani pasal 12-14 katakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan yang merancang hidup kita. Ibrani 12-14. Tanpa kekudusan, bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Itu proses oleh Yusuf. Dan sesudah itu dia tidak bersalah, tapi dia masukkan di penjara. Yusuf protes. Enggak, Yusuf enggak protes. Sampai di penjara dia artikan mimpi juru minum. Sampai juru minum itu tidak memperhatikan dia. Dia tenang. Dalam penjara dia tenang. Sampai Raja Firaun bermimpi. Semua mimpi itu tidak dapat diartikan. Dan disinilah proses pembentukan bagaimana Yusuf untuk menjadi berkat. Agak aneh memang. Mimpi Yusuf, mimpi Raja Firaun tidak diceritakan. Dia suruh saya bermimpi. Siapa yang mau ceritakan yang bisa artikan mimpi saya? Kan sebenarnya aneh ya. Firaun itu kadang-kadang aneh ya. Kadang-kadang kita juga aneh dalam hidup ini. Ya, tapi ya kita belajar ya hari ini, pagi ini. Yusuf bermimpi dan dia dipanggil menghadap kepada Firaun. Kita lihat dalam Kejadian 45 ayat yang ke-7 yang menjadi pembacaan kita siang ini. Tuhan mengutus ya Yusuf dengan proses dari sumur yang gelap, rumah Potifar, penjara, sampai ke menghadap Firaun. Tuhan membawa dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Itulah awal proses keangkuhan menjadi berkat bagi bangsa Israel, menjadi bangsa pilihan Tuhan. Andaikan saja ya. Andaikan saja. Saya mohon maaf lah adik-adik. Andaikan saja Yusuf tidak dibuang dalam sumur, dia tetap menjadi bagian kebesaran. Mungkin bangsa Israel sudah kelaparan, mungkin mereka mati yang banyak. Tapi justru Yusuf ada jadi perdana menteri di Mesir. Dia mengumpulkan semua hasil gandum, dia menjual pada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum pada mereka untuk kehidupan bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel dibawa semua ke Mesir. Dan mereka tinggal di sana. Dan mereka berkembang biak di sana. Tambah banyak di sana. Tinggal kita melihat. Menariknya cerita ini. Dan menjadi pemikiran buat kita. Wah, kita tinggalkan keangkuhan kita. Melalui proses ya mungkin tidak menyenangkan. Tapi kita turuti pertanyaan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, terutama di lingkungan kita tinggal, kita bekerja. Ya. Proses untuk keangkuhan hidup kita itu dihancurkan dulu oleh Tuhan. Ego kita itu yang dihancurkan. Itu baru kita menerima berkat Tuhan. Ya. Berkat Tuhan untuk kita, untuk anak-anak kita. Saya akhiri dengan Mazmur 12 ayat yang kedua. Mazmur, kitab Mazmur, tolong Pak Dokter. Mazmur 112 ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat yang kedua. Ya, terima kasih Pak Dokter.
Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow, hebat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan angkatan orang benar akan diberkati. Bagaimana hidup kita sekarang? Sebagai orang tua. Kita tentu punya anak-anak. Kita punya harapan supaya anak-anak kita itu bisa berhasil hidupnya. Ya, bisa diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Tentu firman mengatakan, Pak, diberkatilah orang yang hidupnya rendah. Jadi, menariknya cerita tentang Yusuf ini. Cerita masa yang lampau. Ya. Tapi bagaimana ini peristiwa iman dalam kehidupan kita? Supaya kita menghancurkan ego kita. Supaya apa? Supaya anak itu kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Andre atau Bu Teti ini. Ya. Halo. Saya kembalikan pada siapa nih? Host Pak Andre. Ditutup dalam doa dulu, Pak. Oh, ya, sorry Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar dari Yusuf Tuhan. Dengan segala proses yang dia alami, sumur yang gelap, rumah Potifar, penjara Tuhan. Keangkuhan hidupnya Tuhan. Ego Tuhan yang direndahkan. Untuk kita menjadi berkat Tuhan. Seperti Yusuf menjadi berkat bagi bangsanya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup ini menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Tuhan. Di mana kami ada. Dalam komunitas, dalam lingkungan tempat kami tinggal. Kuatkan kami Tuhan. Untuk kami setia melakukan segala firman. Supaya anak cucu kami itu diberkati. Untuk menjadi berkat dari orang lain. Harapan kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapak di surga, kami belajar dan terus belajar dengan firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau berkati kami semua Tuhan yang hadir di dalam Zoom Gepas pagi hari ini. Engkau berkati Ibu Rosin, Ibu Teti, Pak Andre, Pak Dr. Saud, Pak Joko. Kemudian Pak Tito Rasat di Palangkaraya. Kuatkan kami semua Tuhan. Yang pegang janji firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Bahwa aku Tuhan akan berjalan bersama Engkau. Kami tahu bahwa kami punya banyak masalah. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami cakap untuk menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan turut bekerja bagi kami Tuhan. Memberi kami jalan keluar yang terbaik. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih bersurga. Berkati kami semua dalam Zoom ini. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom, puji Tuhan. Terima kasih Pak Karel telah menyampaikan kepada kita sesuai dengan tema keangkuhan membawa berkat. Nah, ini tema ini memang selain menggigit, digigit biasanya gitu Pak. Ya, artinya kalau kita tidak menjelaskan dengan baik akan menimbulkan image yang keliru. Bagaimana mungkin keangkuhan membawa berkat, gitu ya? Karena itu sangat bertentangan. Nah, sebelum saya berikan nanti ke teman-teman, saya ingin menjelaskan keangkuhan dulu dari versi Alkitab ya. Nah, saya tampilkan ayatnya, gitu ya. Jadi di dalam Amsal 29, kita lihat Amsal 29. Ya. Kita lihat ayat 23
Sambil saya buat pertanyaan-pertanyaan, tapi jangan dijawab dulu, nanti Bapak Ibu yang memberikan. Nah, dikatakan di sini keangkuhan merendahkan orang. Nah, itu dulu situ. Jadi temanya keangkuhan membawa berkat, bagaimanapun proses keangkuhan. Benarkah? Nah, itu pertanyaan. Yusuf memiliki sikap seperti ini, angkuh, dan dia merendahkan saudara-saudaranya, gitu ya, sifat keangkuhan ini. Nah, ini pertanyaan dulu yang paling penting kita sampaikan, karena tokohnya yang dibawa adalah Yusuf, ya, anak Yakub, gitu, yang lahir dari Rahel. Ya, di masa tuanya dia dapat. Oke, benarkah? Itu pertanyaannya dulu penting. Ya. Yusuf itu menjadi seorang yang angkuh karena dia dikasihi, ya, lebih daripada yang lain oleh bapaknya, diberikan jubah yang indah, mendapatkan mimpi-mimpi. Apakah dia memang menjadi angkuh karena hal itu? Nah, itu ya. Nah, yang kedua kita lihat dalam perjanjian baru dulu, dalam 1 Yohanes 2, karena memang tema itu saya bilang menggigit, sehingga kalau kita menjelaskannya putarannya gitu ya, kita suka bilang putaran tangkai. Tangkai kalau diputar itu ada risiko patah, gitu ya, rusak. Tapi kalau dia seorang yang mengerti, menjadi art ya, seni ya. Jadi seni diputarnya tangkai itu sehingga menghasilkan ya seni atau dampak yang bagus. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, itu dulu ya. Jadi ada keangkuhan. Bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi keangkuhan itu satu sikap karena sesuatu hal yang ada di dalam dirinya. Jadi beda dengan sombong. Dia merendahkan orang lain. Gitu ya. Dia menampilkan dirinya lebih dari yang lain dan sebagainya, keangkuhan. Benarkah Yusuf memiliki sikap itu? Gitu ya, dari yang dijabarkan oleh Pak Karel, gitu ya. Jika memang benar, apakah sikap yang dilakukan oleh saudara-saudara membenci dia oleh karena keangkuhan yang ada dalam diri Yusuf, sehingga keangkuhan Yusuf harus dihancurkan. Itu tadi kan egonya ya, harus dihancurkan. Benarkah itu karena keangkuhannya? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa ya memberikan beberapa pandangan-pandangan untuk lebih mempertajam, atau Pak, saya setuju dengan Pak Pak Karel gitu ya. Yusuf ini kelihatannya memang angkuh karena lebih dikasihi. Apa memang benar seperti itu? Karena ini image-nya udah, orang banyak memuji Yusuf itu kelihatannya nggak ada pernah menyebut seperti itu ya. Jadi ya. Nah, tetapi kalau kita membawanya memang ke tokoh Yusuf, harus jeli juga sehingga orang yang mendengar menjadi, iya ya, Yusuf itu orangnya jadi angkuh gara-gara ya dikasihi, dapat mimpi. Nah, kelihatannya banyak juga anak-anak Tuhan mentang-mentang dapat mimpi-mimpi yang hebat, pelayanan-pelayanan yang supranatural, ya, sembuh dan lain-lain, agak sedikit angkuh, gitu ya. Ya, istilahnya, Pak Karel bukan kelasnya saya lah, gitu ya, gitu ya. Kalau saya pelayanannya sudah sampai menembus langit ketujuh, misalnya, kan gitu ya, oleh karena sesuatu hal. Nah, itu benarkah Yusuf seperti itu? Silakan ya Bapak Ibu bisa bertanya, mempertajam kepada Pak Karel, atau saudara memberikan pandangan juga ya. Kalau membawa berkat kita sudah ngerti, tapi keangkuhan ini saya sendiri juga tergelitik juga, saya nih, emang Yusuf angkuh ya orangnya. Jadi gitu ya. Kok baru ini saya dengar gitu loh ya, istilahnya gini. Benar, jujur saja. Oh, Yusuf angkuh. Benarkah? Nah, pengen tahu juga. Jadi kita kan terus belajar ya. Nah, tadinya saya mengira Pak Karel, gitu ya, yang angkuh itu saudara-saudaranya, gitu ya. Enak aja.
Kok Bapak lebih mengasihi dia? Padahal kita jauh lebih hebat. Kita kan anak sulung, kita kan begini, kita kan begitu, kita kan mengembalakan. Dia kan nggak ada apa-apanya. Ini salah nih Bapak nih, kira-kira gitu ya. Ah, Ya, atau saudaranya salah mengerti mimpi-mimpi yang didapat oleh Yusuf. Apakah memang Yusuf menepuk dada, walaupun bapaknya sendiri juga agak risau juga, matahari dan bulan juga tunduk katanya gitu ya. Apa ya. dia menjadi angkuh? Oke, silakan Bapak Ibu, nggak usah sungkan karena kita ini kan belajar basic ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya mau tanggapin, Bu. Bisa dengar suara saya, Pak? Oh, bisa Pak. Oke, oke. Lanjut. Ya menarik, menarik ini hari ini ya. Rasanya aneh ya. Keangkuhan kok malah menjadi berkat. Nah, tapi saya melihatnya begini ya. Keangkuhan ini siapa yang angkuh? Tapi saya melihat peristiwa ini bukan Yusuf yang angkuh, Pak. Menurut saya persepsi saya, keangkuhan itu adalah saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Kejadian 50 ayat 20 bicara apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, yang mereka rekakan yang jahat itu siapa? Saudara-saudaranya. Tapi Tuhan mereka rekakan yang baik. Jadi rencana Tuhan tidak bisa dibendung atau dihentikan oleh keangkuhan siapapun juga. Walaupun kelihatannya Yusuf menderita dong. Masuk sumur, dijual sebagai budak. Susah nggak? Susah. Tapi Tuhan, disitulah Tuhan memproses kita. Sehingga seolah-olah keangkuhan membawa berkat. Keangkuhan siapa? Bukan Yusuf. Ini keangkuhan dari saudara. Ini contoh, ilustrasi lah. Ya, mungkin kurang tepat atau apa ya. Ya, tergantung persepsi orang. Tapi saya melihatnya seperti itu. Jadi orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi ternyata tidak pernah bisa menghentikan kuasa Tuhan. Jadi sepertinya keangkuhan. Yusuf tuh angkuh loh. Ngomong-ngomong saya mimpi ini, mimpi itu. Saya harus disembah ini. Angkuh kan persepsi orang. Orang bisa saja. Tapi tidak seperti itu. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Oke, silakan mungkin lainnya. Silakan Pak, direspon. Ya. Pada awalnya ya, memang saya membuat satu tema ini memang katanya Pak Dokter menggigit, aneh, Mas. Ya. Tapi justru situlah saya belajar kalau kita tidak mengikuti semua perjalanan dari Yusuf, ya, kita tentu berpikir ini aneh gitu. Nah, maksudnya itu supaya orang itu mengikuti apa perjalanan renungan kita pagi hari ini. Supaya ikut dari awal sampai akhir, jangan tengah-tengah itu putus. Oh maaf, saya ada acara. Ya. Saya lihat duluan ya, saya kan gitu. Ya. Jadi begini Pak Andre dan Bapak Ibu sekalian ya. Uh, saya melihat dari satu sisi. Ya. Kita tahu bahwa dalam Alkitab ya ada banyak cerita, ada banyak firman Tuhan dan banyak persepsi dan banyak orang dalam satu ayat saja itu banyak orang mempunyai pandangan atau punya sikap yang berbeda mungkin dari sisi yang berbeda tidak bisa. Nah, di sini saya mau tekankan bahwa proses yang kita buat. Memang kata Pak Andre, kata Saud, itu yang salah itu ya saudara-saudaranya. Ya. Tapi kisah ini tidak bercerita tentang saudara-saudaranya.
bercerita tentang Yusuf. Nah, dari sisi inilah saya melihat. Mengapa saya bilang keangkuhan Yusuf? Karena orang tuanya. Orang tuanya mengasihi dia lebih daripada yang lain kok. Dibuat jubah yang baru dan sebagainya. Itu pelajaran buat saya. Saya alami dalam hidup ini. Saya bisa memberi kepada anak yang lebih, yang lainnya tidak. Anak yang itu protes. Bapak kok gitu sih? Yang lain dikasih saya kok enggak. Itu terjadi Pak dalam hidup saya. Itu apa? Kesalahan dari orang tua. Dari sisi inilah saya melihat peran orang tua, peran Yusuf, ya, sehingga Yusuf menjadi sombong. Ya, mohon maaf, saya lihat dari sisi yang lain. Karena kisah ini berbicara tentang Yusuf. Ya. Kalau mungkin ada saudara-saudara yang punya pandangan dari sisi yang lain sih, oke saja, tidak menjadi problem. Karena firman Tuhan boleh kita renungkan bersama, kita debat bersama, tidak apa-apa. Tapi di sini saya melihat bagaimana dari sisi Yusuf, saya melihat ada jalan yang harus ditempuh, ada proses dari keangkuhan ya, sampai menjadi berkat bagi bangsa Israel. Saya kira itu sementara, Pak. Terima kasih Pak Andre, Pak Dokter, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Iya Pak. Pak Joko mana? Oh Pak Joko, yang Pak Joko. Saya coba buka kamera. Soalnya sinyalnya enggak. Suaranya kecil Pak Joko. Halo Pak Andre. Pak Karen dan Pak Andre. Pak Suaranya kecil. Suaranya kecil Pak Joko, bisa di volumenya Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai konteks keangkuhan. Memang ketika Pak Karen, saya nggak dengar deh suaranya Pak Joko. Saya juga berpikir itu. Hilang malah Pak Joko. Pak Joko. Mulai hilang. Mungkin jaringan ya. Iya. Hilang semua. Masih ada itu. Masih ada Pak Joko. Masih ada, Pak. Iya. Mic-nya sama kameranya masih mati, Pak. Ya, jaringan lagi lemah mungkin. Ya. Lagi lemah, kurang bagus. Ya, itulah bagaimana saya mengambil satu sisi, Pak ya. Ya, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang lain melihat dari sisi yang lain. Tapi dari sisi inilah saya melihat sebenarnya bagaimana keangkuhan ya itu membawa berkat menganeh ya. Tapi itulah yang terjadi ya. Cerita ini terjadi dan bagaimana proses dalam kehidupan kita. Kita tahu semua cerita Yusuf. Dan bagaimana dalam kehidupan kita saat ini. Iman kita itu bagaimana. Ya. Akhirnya saya katakan bahwa keangkuhan hidup itu kita harus merendahkan. Mana Pak Joko? Ada Pak Joko? Pak Joko? Ya, baru bisa masuk lagi. Ya. Suara saya jelas Pak. Ya, masih kecil Pak? Terlalu ya, kecil. Kecil. Halo? Sudah bisa? Kurang dekat Pak mikrofonnya Pak. Bentar. Saya nggak bisa tangkap itu. Enggak, memang volumenya belum besar. Oke, makasih. Oke. Oke. Maaf ini terpental tadi. Saya tutup kamera saya. Memang ketika Pak Karel kirim itu, saya juga berpikir keangkuhan itu kok bisa ya jadi berkat ya. Karena Tuhan itu kan membenci orang sombong. Saya bilang gitu. Ya. Nah, apakah keangkuhan ini sama dengan kesombongan? Saya pikir sama. Ya. Nah, cuma yang jadi persoalan itu saya bisa mengerti pagi ini. Itu angkuh istilah menurut Pak Karel ini adalah satu kondisi menurut penilaian orang luar. Bukan menurut pribadi si orang pelaku.
Sering terjadi itu, Pak. Jadi kalau kita melihat tetangga gitu kan, wah begitu dia punya mobil baru, padahal dia lagi coba, oh tetangga sebelahnya bilang, wah sombong pamer, nah, kan gitu. Nah Pak, kira-kira Pak Karel itu memandangnya dari sisi ini. Jadi dari sisi bukan dari Yusufnya. Yusuf mungkin tidak salah, dia nggak sadar kalau dia dikatakan Pak Karel angkuh. Itu saya kira begitu, sehingga bolehlah Pak Karel yang harus bertobat, bukan Yusufnya, karena memang akhirnya berkatnya untuk Yusuf, Pak Karel malah harus bertobat dulu baru akan diberkati. Kira-kira begitu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Terima kasih Pak Joko. Silahkan Ibu Rustin barangkali. Bu Rustin udah mau ngomong dari tadi Mungkin ada soalnya mulut. bapak-bapak yang lain. Oh iya. Saya tanya ya tadi Iya. tentang keangkuhan membawa keuntungan ya. Memang tidak masuk akal ya. Buat saya tidak masuk akal. Tapi kalau saya itu orangnya tentang bicara tentang yang nyata saja, yang nyata ya. Gitu. Tadi Pak Dr. Saud bilang tema ini sangat menggigit. Yang dimaksud menggigit itu kan bakalnya menggigit seseorang gitu loh. Maksudnya menggigit gitu loh. Apa maksudnya menggigit itu? Yang menggigitnya pasti yang apa Yusuf itu orang benar kok digigit. Ya, mungkinnya Pak Karel yang mau digigit itu perasaan saya gitu. Karena apa? Yusuf itu sudah orang benar gitu loh. Yusuf itu kan orang benar gitu baru loh. Bu Rustin, masa Pak Iya. Karel digigit? Jangan. Pak Karel Karena temanya begitu, mungkin Pak Karel yang mau digigit itu perasaan saya loh, perasaan saya. Iya, oke. Pak Dokter Saud, aku mau merespon firman Tuhan. Boleh ya sedikit ya, Pak? Masa nggak boleh? Silakan Tadi aja, buka saya suara. buka kamera, Pak ya. Maaf ya Bapak Ibu. Pak Karel, tadi kan Ya. firman Tuhan yang Bapak sampaikan kan mengenai Yusuf ya, Pak ya. Nah, kalau saya melihat dari sisi Yusufnya ya Pak ya. Kalau Bapak melihat dari sisi lain, kacamata lain, dari utara misalnya, saya dari selatan. Oke, jadi gini Pak Karel, Bapak Ibu semuanya ya yang hadir di room Zoom ini, saya melihat sifat dari Yusuf itu Pak, ya saya melihat sifat dari dia itu kayak nurut aja, manut aja. Dia dimasukkan ke sumur, dia nggak teriak. Kalau teriak mungkin bisa aja ada yang tolong kan. Terus dia dijual pun dia nggak protes. Kemudian dia mau difitnah oleh istri Potifar, dia juga nggak bela diri gitu kan Pak. Nah, yang menarik itu di Kejadian 45 tadi yang Bapak sampaikan. Bukan kamu yang memilih aku, begitu statementnya dia kan kepada saudara-saudaranya dan keluarga besarnya begitu. Nah, itu terbuktilah kalau memang hanya karena kekuatan kita, Pak. Kita mungkin akan protes, tapi karena roh Allah bekerja, ada aja damai. Nah, kalau roh Allah bekerja dalam hati kita, Pak, ada damai. Kita dihujat, kita diam aja karena udah roh Allah yang bekerja, bukan diri kita lagi. Maka ada kalau roh Allah ada bekerja dalam damai sejahtera itu, shalom itu ada gitu. Dan dari sini saya bisa lihat ketika orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan masa depannya sampai hari tuanya begitu. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada generasi-generasi kita, Pak. Nah, anak-anak yang sudah punya cucu sama cucu supaya mereka tekun belajar baca Alkitab. Ya, lalu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab, Daud, Salomo, Musa, Esther, ya kan Pak? Nah, inilah tugas kita dan sebagai penuai banyak jiwa untuk bertobat, ya ini tugas kita gitu loh.
tebar pesona, tapi pesonanya firman Tuhan ya Pak ya, itu gitu loh. Bagus ini sama tadi yang di Kejadian 37 itu ya Pak. Ini saya pikir bisa menjadi ayat emas juga. Bukan kamu yang pilih aku, kata Yusuf. Ya, Tuhan berkati ya Pak Karel, Bapak Ibu semuanya. Salam. Silakan Pak Dokter Saud. Ya, dikumpul-kumpul dulu nanti biar direspon Pak Karel, Ibu Melana. Soalnya ini yang berumur-berumur kalau tangannya diangkat bisa encok nanti. Silakan Bu Melana. Halo Bu Melana, please. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Itu firman yang pagi ini yang tadi oleh Pak Karel itu cocok banget dengan firman yang akan saya sampaikan nanti sore. Ya, Pak Dokter Saud pasti ngerti nanti sore acaranya apa. Nah, di situ Yusuf itu melakukan apa yang Tuhan dengan taat dan setia. Ya, karena Yusuf tahu bahwa masa depan itu ada di dalam Tuhan dan yaitu di dalam Amsal 23 ayat 18 berbunyi karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi di situ Yusuf tahu bahwa di dalam Tuhan ada suatu masa depan walaupun ia dilakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya, tapi dia percaya bahwa Tuhan ada penyertaannya karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, yaitu 29 ayat 11, di mana Tuhan menetapkan bagi Yusuf suatu rancangan yang baik. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih, demikian yang dapat saya tambahkan dalam kisah Yusuf ini. Yusuf memang orang yang selalu merendahkan diri, jadi tidak mau sombong ketika dia berhasil. Aku sudah menjadi penafsir mimpi, sudah menjadi ini dan itu, dan ketika saudaranya datang minta pertolongan, dia tidak sombong. Lu dulu gini, dia tetap mau menolong saudara-saudaranya, bahkan mau menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Melana, tangannya diturunkan di situ supaya Bu, jangan resen dulu. Jangan-jangan nggak bisa nurunin dia Pak. Angkat tangan bisa turunin Bu, capek loh Bu. Jadi tema kita ini yang disampaikan adalah keangkuhan membawa berkat, ya. Nah, dari sudut pandang Pak Karel tadi waktu penyampaian bahwa Yusuf yang punya keangkuhan, ya. Mungkin gara-gara itu dari sudut pandang Pak Karel, makanya saudara-saudaranya benci lalu ingin membunuh, gitu ya, dan membuangnya ke sumur. Nah, saya juga ingin ngumpul-ngumpul dulu Pak, bertanya, kapan keangkuhannya Yusuf itu sirna, ya, hilang? Apakah waktu di dalam sumur atau waktu dijual? Nah, karena kalau di dalam sumur berapa lama prediksi kita lah kira-kira di sumur, ya. Nah, lalu dijual. Kenapa saya meminta Pak Karel memberikan ketegasan kalau memang Yusuf itu memiliki sifat yang angkuh, gitu ya, dan menunjukkan keangkuhannya kepada saudara-saudaranya karena dia lebih dikasihi, dibuat baju pakaian yang lebih baik, terus dapat mimpi. Karena ketika dia sudah dijual dan dibeli oleh Potifar, kita tidak pernah dalam Alkitab dicatat bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Nah, jadi penyertaan Tuhan itu membuat dia berhasil di rumah Potifar, di penjara, dan lain-lain. Karena orang yang angkuh pasti Tuhan nggak mau disertai. Nah, yang kelihatan penderita Ayub itu kan dibuang ke sumur ya Pak ya, gitu ya, lalu dijual. Nah, apakah di sisi ini keangkuhannya runtuh? Ya mudah-mudahan kata Pak Joko tadi, kalau memang salah tafsir Pak, siap-siap saja nanti kalau pulang dipanggil Tuhan, ketemu Yusuf dijewer telinganya. Gitu ya. Kamu bilang saya angkuh, katanya kan. Saya nggak pernah angkuh sebenarnya. Mencerita. Nah, misalnya begitu.
Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Ada dua hal. Kalau memang Tuhan memiliki rancangan masa depan tertentu kepada saudara seperti Yusuf, ada dua hal. Jika memang ada keangkuhan yang menghalangi, keangkuhan kita itu diruntuhkan dulu, ya, diruntuhkan dulu supaya berhasil. Tetapi sekalipun kita tidak punya keangkuhan hidup, tetap rendah hati, perjalanan itu tetap tidak mulus. Karena apa? Karena rancangan Tuhan itu hanya bisa kita kerjakan ketika kita sudah memenuhi kriteria-kriteria Tuhan, ya. Cakap mengatasinya, cakap mengerjakannya, kualitas rohaninya bagus, sehingga Yusuf pun harus masuk dalam, katakan, proses bukan saja memurnikan, membuat dia menjadi dewasa, ya. Sehingga nanti ketika dia menjadi orang yang kedua di Mesir, dia bisa menjalankan itu dengan baik. Bahkan sebelum yang kedua di rumah Potifar pun dia bisa, ya, dengan baik, di penjara juga dengan baik. Kelihatan itu. Jadi pelan-pelan kualitasnya makin lama makin bagus. Manusia diperbaharui terus-menerus, ya, sehingga kemuliaannya Tuhan pun makin lama makin baik. Itu satu sisi. Tetapi memang ini menarik ini. Saya belum pernah mendengar bahwa Yusuf itu disorot ada angkuhnya, kecuali Pak Karel. Gitu ya. Gitu loh. Sehingga harus ada menafsir nih, apakah di sumur dia nangis dijual, Tuhan aku nggak mau angkuh, Tuhan aku nggak mau memandang rendah saudara-saudaraku, aku nggak mau lagi begini. Bagus, udah sadar ya, sekarang kamu di rumah Potifar saya sertai, ya kan, kira-kira begitu prediksinya, Pak. Nah, silakan Pak Karel merespon. Ya, terima kasih ya semua Bapak Ibu yang menanggapi dan melihat dari sisi yang lain. Itulah saya katakan tadi bahwa saya melihat dari sisi yang lain. Nah, tadi Pak Dokter dan Bapak yang lain, Bu Teti mengatakan apakah dalam sumur itu suatu proses bagi Yusuf. Dalam pemaparan firman Tuhan tadi, saya sudah katakan bahwa pada waktu Yusuf datang dengan baju kebesarannya, ya, dari sisi lain saya melihat bahwa dia dengan bangga datang membawa makanan pada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya melihat dari sisi negatif bahwa itu orang yang tukang mimpi sudah datang, kita bunuh aja yang dia. Tapi yang lain bilang, oh jangan, masukkan dalam sumur. Ruben bilang, masukkan dalam sumur aja. Walaupun sumur itu tidak berair. Nah, Bu Teti melihat dari segi surga ya Bu Teti ya. Oke lah. Nah, begini Bapak Ibu ya. Saya melihatnya ini karena Yusuf itu kan belum tahu. Dia akan jadi apa berikutnya kan dia belum tahu. Nah kita aja sudah baca ceritanya sehingga kita tahu. Apakah Yusuf sudah tahu nanti dia jadi Perdana Menteri? Belum tahu Yusuf. Ya. Kita yang sudah baca cerita ini sehingga tahu, oh nanti jadinya begini. Nah ini peristiwa sejarah pada waktu yang lampau. Bagaimana menjadi peristiwa iman bagi kita. Saya melihat bahwa di dalam sumur lah itu awal proses pembentukan karakter Yusuf. Itu awal. Dia nggak bisa ngomong banyak. Di situ bapaknya nggak ada, yang bela dia nggak ada. Itu saudara-saudaranya semua benci dia. Dia meronta-meronta juga ya. Kita nggak bacakan, tapi prediksi saya bahwa dia tidak bisa ngomong banyak karena dia sendiri di situ. Oh, saudara-saudaranya 11 orang itu katakan mengikat dia, buka bajunya dan sebagainya masuk dalam sumur. Dia mau berontak nggak bisa. Berkhianat, Pak. Ya, karena dia sendiri, bapaknya ada di situ. Kalau mungkin Yakub ada di situ, mungkin ceritanya lain. Tapi ini saya katakan bahwa ini peristiwa sejarah di waktu yang lampau, ya, yang menjadi peristiwa iman bagi kita yang sudah membaca cerita ini. Bagaimana iman kita di tengah dunia ini dalam satu komunitas kita untuk kita bersama-sama melihat bagaimana akhir daripada, ya saya melihat, maaf ya, saya melihat dari satu sisi tentang Yusuf. Karena ini kejadian 37 ini berbicara banyak tentang Yusuf sampai dia di Mesir. Ini tokoh yang saya lihat. Jadi
disitulah mulai saya melihat bahwa disitulah di sumur itulah awal proses daripada karakter Yusuf dibentuk. Katakanlah, ya, pada waktu dia diikat, diberontak, dia lari pulang tanpa baju, bisa saja. Ceritanya kan lain. Ya. Tapi ini ceritanya bahwa dia dimasukkan sumur, ya dia diam, tidak ada pembentukan. Dari sisi lain di surga, ya tadi Bu Teti katakan bahwa ada roh Tuhan yang membentuk karakter dia. Ya. Ada Tuhan yang mulai bekerja dalam kehidupan dia. Pada waktu zaman bangsa Mesir, orang belum kenal, ya mungkin belum kenal Roh Kudus ya. Roh Kudus kan baru turun pada waktu zaman Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama tuh saya belum baca ada Roh Kudus turun ya. Tapi penyertaan Tuhan itu ada. Ya. Mungkin dari situ saya melihat bahwa penyertaan Tuhan mulai proses daripada Yusuf itu mulai dari dalam sumur itu. Dan dia menerima semua apa yang ada. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yusuf belum tahu bahwa nantinya dia jadi Perdana Menteri dan yang bisa menyelamatkan bangsanya. Belum tahu dia. Tapi dia jalani hidup itu. Tapi bagaimana kita? Kita mungkin tidak senang. Waduh kok tidak senang saya proses begini kok. Tidak menggerutu, mengomel. Saya maunya begini kok jadinya begini sih. Ya. Tapi itu proses yang kita jalani. Kita sudah punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita semua saya tahu bahwa kita semua ya, sudah seusia ini, banyak mengalami proses dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan. Tapi justru disitulah karakter kita mulai dibentuk oleh Roh Kudus yang membawa kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira sementara itu Pak Dokter. Iya, jadi ada saran aja nih Pak. Saran boleh ya Pak ya? Saran. Oh boleh Pak, boleh. Supaya orang jangan tersesat. Temanya jangan keangkuhan membawa berkat, karena itu melanggar semua kebenaran firman Tuhan. Jadi ditambah kata misalnya ya, keangkuhan runtuh membawa berkat. Nah, itu masih enak Pak. Jadi keangkuhannya runtuh dulu ya, baru membawa berkat. Tapi kalau keangkuhan membawa berkat, mau kemana pun kita bawa, kayaknya nggak ada yang betul. Gitu ya. Karena keangkuhan kalau membawa berkat, ini ajarannya kelihatannya ajaran Lucifer, dibilang orang gitu. Ya. Karena kan Lucifer tuh angkuh, sombong gitu. Itu istilah menggigit, itu ajaran progresif menggigit, itu pepatah. Ya. Nah, jadi kalau bisa sarannya ke depan, keangkuhan runtuh membawa berkat. Jadi dijelaskan bahwa keangkuhan ini harus runtuh dulu, ya, baru membawa berkat. Tapi kalau nggak diruntuhkan membawa berkat, kayaknya orang bilang sesat Pak, gitu ya. Amin. Karena semua firman Tuhan mengatakan keangkuhan hidup itu akan direndahkan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi nggak ada istilah. Jadi keangkuhan itu harus runtuh, ya, baru membawa berkat. Sehingga nggak ada yang salah dari tema itu, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, karena kalau kita mempertahankan tema, maka orang bilang, dari mana Pak keangkuhan membawa berkat? Bapak kayaknya melawan Tuhan juga firman. Oh, keangkuhannya Yusuf. Terus kayak mana keangkuhan Yusuf membawa berkat? Diruntuhkan dulu Pak keangkuhannya Pak. Oh ya, itu baru betul Pak, katanya begitu kan. Nah, berarti keangkuhan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih ya. Nah, itu contohnya supaya. Tetapi kalau memang memancing orang pun ya nggak apa-apa dengan tema ya, sehingga orang lain tertarik, apa benar ini ajaran yang mana ya. Nah, tapi dalam penjelasan kita sampaikan. Tapi perlu juga kita awali gini, pengalaman pribadi kita, kata Pak Joko tadi gitu ya. Sebelum Yusuf memarahi saya mungkin keliru gitu ya. Gitu ya. Mungkin keliru, tapi dari sudut pandang saya pada umumnya seorang anak yang diperlakukan ya, masih anak ya, ini kan umur 17 tahun dia Pak ya, masih anak, dibedakan dari saudaranya, diberikan pakaian yang indah,
terus dapat mimpi-mimpi itu, pada umumnya seseorang bisa menjadi merasa lebih dari yang lain. Nah, mungkin bisa begitu ya. Merasa dirinya kan dibedakan. Nah, tanpa disadari egonya jadi lebih naik gitu ya. Gitu. Tetapi di dalam kasus ini memang agak sulit gitu. Kenapa saya katakan agak sulit? Karena kalau kita baca kejadian 37, jika memang ada keangkuhan dalam hidup Yusuf, mungkin dia agak enggan kalau disuruh oleh ayahnya, lihat saudara-saudaramu. Nah, ya, dia mungkin agak merasa, kok mesti saya, Pak? Kan ada yang lain gitu ya, atau ya ada hamba kita yang lain, pekerja yang lain. Tentu dia ngeles, ternyata dia tidak, disuruh melaporkan, melihat, dia kerjakan. Jadi dia nurut sama ayahnya itu, dia taat gitu ya. Apakah ketaatan kepada seorang ayah itu salah satu sikap dari adanya ego atau angkuh ya? Nah, karena keangkuhan ini nggak pandang bulu, Pak, biasanya begitu ya, siapapun itu, karena dia merasa dirinya berbeda dari yang lain. Tapi ya karena kita juga punya ada pengalaman pribadi atau ada juga pengalaman sisi yang lain, katakanlah nggak mesti 50-50, 60% cenderung orangnya menjadi angkuh gitu ya. Nah, karena kita punya mengalami, dibedain ya kan ayah lebih sayang sama saya dari kalian. Nah, bisa gitu ya. Ini buktinya nih, jubahnya nih, bagus nih. Nah, betul kan? Nah, rasa akhirnya saudaranya sebel juga gitu ya. Nah, anaknya ini kan Yusuf juga nggak bisa disalahkan karena mungkin di dalam pelajaran ini kan juga banyak diajar pelajaran pendidikan seorang parent ya, ayah ya. Ayah yang baik jangan membeda-bedakan anaknya karena bisa menimbulkan perselisihan ya, iri hati di antara saudara-saudara. Yang korban jadi anaknya sendiri. Jadi saya katakan bahwa Yusuf ini memang menjadi berbeda karena ayahnya yang membeda-bedakan. Tapi apakah pribadi Yusuf itu? Nah, saya menariknya gini, Bapak menyentuh ke 45 sebelum Pak Andre menyampaikan kejadian 50 ya. Kalau kejadian 50 kan mereka-rekakan yang baik. Tetapi di 45 ini Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya gitu ya. Dia tidak mengatakan bahwa semua yang dilakukan saudara-saudaranya itu adalah kehendak dari saudara-saudaranya, Pak. Di situ menariknya. Ya. Jadi perilaku daripada saudara-saudaranya itu, baik membuang dia ke sumur, menjual dia, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Gitu ya. Itu yang dia bilang. Untuk bisa mendahului dia agar rencana Tuhan itu bisa tergenapi. Nah, kalau di sini juga dia punya pandangan begitu, kayaknya keangkuhan Yusuf nggak ada pada saat itu. Karena dia bisa bilang bahwa ini bukan kamu yang buat ini, itu karena Tuhan izinkan gitu. Ya kalau kita baca aja dari ayat 45, apalagi ayat 7 dan 8-nya ya, dia bilang dengan tegas di situ bahwa Tuhan yang membuat ini semua, bukan kamu. Kamu itu hanya apa namanya? Tokoh-tokohnya gitu ya. Tokoh-tokohnya, sama seperti kita bilang adanya Yudas Iskariot, itu Tuhan yang menetapkan. Tuhan tahu ini iblis ya. Tuhan tahu sebelum Yudas Iskariot lahir pun ke muka bumi ini sudah diceritakan tentang Hakaldama, siapa Yudas Iskariot yang akan digantikan nanti. Jadi ketika kehadiran Yudas Iskariot itu ya membuat supaya penyalipan Yesus itu bisa berjalan. Nah, jadi sikap dan perilaku saudara-saudaranya itu dipandang ya, di matanya Yusuf itu adalah bagian rancangan dari Tuhan, gitu ya. Itu menariknya. Sehingga kita bisa bilang gini pelajaran pentingnya, Pak, ya, yang lain. Jika Bapak Ibu diperlakukan oleh seseorang atau lebih dari orang, baik itu dari lingkaran keluarga, suami, istri, anak-anak, sahabat, jangan langsung memandang orang itu jahat. Itu dulu Tuhan bilang gitu. Jangan pandang dulu orang itu jahat menjadi musuhmu. Karena kalaupun kau pandang itu musuhmu, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Jadi salah juga kalau membenci. Betul kan? Nah itu caranya Tuhan. Nah, pandanglah bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Supaya maksud tujuan Tuhan dalam diri kita tergenapi.
Pak, misalnya, Pak, hidup saya begini, Pak. Saya mengalami trauma dengan istri, suami, dan anak-anak sehingga babak belur, entah matilah, bercerailah, dan begini. Jangan langsung mengatakan itu sebuah kejahatan yang ini. Nah, yang penting setelah ini Anda bertemu Tuhan dan Anda menyadari, nah itulah rancangan Tuhan yang kita nggak mengerti sama sekali. Makanya saya suka bilang itu jangan ada rasa benci, jangan ada begini. Coba tanya Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Apa yang Tuhan kehendaki? Misalnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan benci dia, belajar mengasihi. Ampuni dia seperti aku juga mengampunimu. Jadi kita membentuk diri dengan proses yang terjadi. Nah, saya rasa Yusuf itu, ya, di sumur dia makin mendalam mikirin kenapa begini, kenapa gini. Dia cari-cari apa saya angkuh, apa ada sombong, apa mungkin ada salah saya bersikap, apa waktu saya melihat saudara saya dengan baju yang cakep ini, jalan saya sambil tersenyum-senyum agak sedikit gitu ya. Atau dia, oh tidak, ternyata ini tidak. Dia akan recheck. Makanya dia bilang gini, Pak, Mazmur Daud ngatakan gini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia evaluasi dirinya, ya. Hitunglah hari-harimu sedemikian, di-recheck. Mudah-mudahan Pak Karel bukan satu-satunya yang akan kena jewer oleh Yusuf. Mudah-mudahan ada yang lain mengatakan bahwa Yusuf itu ada angkuhnya. Nggak apa-apa, Pak Yusuf juga ngerti di jewer, maksudnya kamu salah, nggak begitu, bukan marah, benar gitu ya. Tapi saya mengerti kenapa kamu ngomong begitu. Karena apa? Mungkin kamu mengalami seperti itu karena kamu lebih disayangi, lebih diperhatikan orang tua, dikasih pendidikan ini, kamu jadi merasa bagaimana. Tapi Yusuf bilang, saya nggak begitu. Nah, ya memang ada dua hal yang bisa terjadi, gitu ya. Bisa jadi angkuh, bisa juga tidak, gitu. Nah, kalau kita melihat, ya bukan artinya saya juga bisa disalahin, Pak Dokter, waktu Bapak ngomong di Zoom itu, gitu ya, dan juga di forum-forum yang lain, jujur ya Pak Dokter ya, sebenarnya adalah sedikit saya agak sedikit merasa berbeda dengan yang lain, walaupun tidak sampai angkuh. Angkuh itu kan merendahkan orang, Pak. Itu kalimat tadi, ya. Apakah Yusuf merendahkan saudara-saudaranya lalu meninggikan dirinya? Mungkin nggak di sikapnya, tapi ada apakah itu di dalam hatinya? Karena Tuhan bilang, Tuhanlah yang melihat hati. Kan gitu ya. Lalu apakah karena ada keangkuhan itu sehingga Yusuf diperlakukan saudaranya dan dibuang ke sumur? Nah, bisa juga, bisa. Iya, kan gitu ya Pak ya, istilahnya. Jadi kita harus mengambil risiko yang cukup berani. Seandainya memang tidak begitu Yusuf, ya saya minta maaf. Ya, tapi kalau seandainya begitu, ya saudara juga yang menjadi angkuh karena merasa lebih dari yang lain, ya coba kalau nggak mau sampai dibuang ke dalam sumur atau dijual, ya lebih baik cepat bertobat. Kan gitu ya Pak ya. Pesannya kan jadi begitu kan, lebih cepat bertobat supaya rancangan Tuhan nggak perlu pakai dibuang sumur, nggak perlu dijual, kan gitu ya Pak ya. Nah ini pesan-pesannya itu seperti itu sebenarnya. Kalau kiat-kiatnya saya harapkan nanti memang jika Bapak Ibu menyampaikan topik agak sedikit berbeda, pesan-pesannya apa? Kalau saudara ada keangkuhan, segeralah bertobat. Jangan sampai seperti dialami oleh Yusuf. Mengapa harus dibuang? Betul kan? Nah, ya, ada rencana membunuh saudara, dibuang, bahkan dijual. Kan nggak mesti seperti itu. Kan gitu ya. Nah, itu kalau seandainya saudara ada rasa angkuh, gitu ya, merasa lebih memiliki pengaruh lebih besar. Kalau saya kayak gini. Kalau Pak Karel begitu. Nah, sombong kali dia, gitu ya. Nah, istilahnya begitu ya. Congkak istilahnya gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kalau Ibu Melana nggak akan bilang gini, Pak, gigi saya rontok ini bukan karena keangkuhan, tapi karena usia. Bisa gitu ya. Karena bisa juga karena keangkuhan. Saya bisa kok menggigit ayam ini walaupun udah tua, atau jagung dia gigit, rontok gitu kan. Akhirnya biar senyum Ibu Melana nggak boleh makan bakso, ntar kelamaan ngunyahnya. Saya rasa itu saja ya dari sisi kita pelajaran ya. Dari tema memang saya sarankan kepada Pak Karel, tambahlah ya, keangkuhan runtuh membawa berkat gitu ya. Nah, karena keangkuhan nggak pernah bawa berkat Pak, nanti Tuhan marah sama kita. Di mana orang angkuh bisa bawa berkat?
Tuhan bilang semua direndahkan gini kan gitu ya. Artinya direndahkan itulah runtuh ya, diruntuhkan dulu. Nah, banyak orang yang sombong, angkuh gitu ya. Itu diruntuhkan Tuhan. Ya, banyak. Nah, ya. Sehingga akhirnya dia berjumpa, bertobat, kapok Tuhan. Hanya iblis yang nggak kapok. Itu aja. Kalau iblis itu nggak kapok, udah dibuang juga ke bumi, nggak kapok-kapok dia. Saya rasa itu terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu kembali ya, karena semuanya sudah. Pak Tito rasa kelihatannya juga ya mau mendengar saja karena kamera juga nggak dibuka. Kalau biasa kalau kamera dibuka kan pengen menyampaikan sesuatu, gitu ya. Kira-kira begitu. Ibu Teti puji Tuhan ya, rambutnya dicat atau pakai wig udah berubah hitam lagi kan gitu ya. Nggak capek apa kemarin ungu sekarang langsung hitam lagi, itu kan capek kalau dicat gitu ya, dihitamin lagi nanti rusak rambutnya ya. Jadi saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Andre, ditutup dulu dengan doa Pak. Pak Andre. Pak Ayah. Oke, Pak Andre. Ya, saya tutup dengan doanya. Mungkin Pak Andre nggak monitor. Dibuka mic-nya Pak, biar nggak ngomong sendiri di situ. 1, 2, 3 tes. Ayah 1, 2, 3. Audio saya bermasalah ini Pak. Gak apa-apa. Ya, ya. Makanya ada Andre 1, 2, 3 tes. Ya, udah betul itu. Oke. Oke, terima kasih atas firman-Nya dari Pak Karel. Terima kasih atas respon semuanya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Oke, kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kami pun boleh ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi rema untuk setiap kita, untuk dapat direnungkan dan dapat dilaksanakan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Biarlah berkati Pak Karel, berkati Pak Dr. Yusuf, Pak Saud, berkati Bu Rustin, Bu Melana, Bu Teti, Pak Joko, dan Pak Tito di Palangkaraya. Biarlah mereka semua menjadi perpanjangan tangan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. 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 Sampai ketemu Terima lagi. kasih Terima semua. kasih Pak Karel, Pak Andre. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ya.